Dan hari ini saya tidak berniat mengajarkan apa-apa. Saya hanya bercerita tentang sebuah pemahaman saya tentang muamalah. Dalam cerita selalu diomongin, enak banget jadi ustaz. Enggak, saya bukan ustaz, saya manusia. Saya lebih cenderung mungkin mengistilahkannya dari hadis paling wal ayat. Walaupun sampaikan walaupun cuma satu balik. Ada dasarnya balik itu orangnya disebut mubarak. Mungkin kepada mubarak aja kan. Jadi ketika saya pertama kali menyampaikan Al-Quran, tugas saya sebetulnya bukan sebagai penceramah, tapi lagi menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika ahduhu al-wahana wa kecuali orang yang tobat, melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran, itulah yang Allah terima tobat. Jadi saya bukan ustaz, tapi orang yang lagi tobat. Syarat tobat, Anda tobat, melakukan perbaikan. Ketika melakukan perbaikan, kita belajar Quran dan setelah itu menjelaskan kebenaran dalam rangka supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ini. Jadi hari ini saya lagi bertobat, memperbaiki diri saya, mempelajari Quran hadis, menjelaskan ke Bapak dan Ibu tentang ayat Al-Quran agar Bapak dan Ibu tidak seperti saya. Itu seperti itu. Umar bin Khattab juga kan begitu. Tobat, belajar Quran hadis, kemudian menyampaikannya di mana? Di Ka'bah. Di saat waktu itu belum ada orang yang berani syiar di Ka'bah. Jadi beliau ngomong, Anda orang bilang dulu saya orang tobat, melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran, kata Allah, itulah yang Allah terima tobat. Gitu. Jadi bukan langsung pemain sepak dan berani nyampe Quran, bukan, dia lagi tobat. Yang salah Pak Ari, ngapain orang tobat di semua gitu. Jadi akhirnya mampir. Saya sih asik gitu, asik-asik aja. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, kalau saya menyampaikan suatu kebenaran, Bapak dan Ibu mengikutinya, maka Bapak dan Ibu mengamalkannya, saya dapat bagian dari pahala. Tadi saya pikir, apabila seorang menyampaikan kebenaran, yang lain mengikuti, dia mendapatkan bagian dari pahala. Tapi kalau dia menyampaikan kesalahan, Bapak dan Ibu melakukannya, saya juga menanggung dosa sendiri aja udah ribet, gimana saya mau nanggung dosa sendiri? Supaya tidak salah, maka apapun yang saya sampaikan hari ini harus sesuatu kebenaran yang paling benar, bukan benar kata Ustaz Bapak, bukan benar kata saya Bapak dan Ibu, tapi kebenaran yang paling benar adalah surat 17 Al-Isra ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Al-Quran benar-benar diturunkan Allah membawa kebenaran. Maka apapun yang saya sampaikan hari ini harus memiliki dasar Quran. Kenapa? Karena itu sumber kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana ahli Quran berani menyampaikan Quran? Saya belajar dulu Pak, bagaimana menafsirkan Quran. Karena tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Ya, di surat 21 lah misalnya ayat 7 Al-Anbiya. Fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu sesuatu, tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Maka ada ilmu dalam menafsirkan Quran, dalam ilmu mempelajari Quran. Ada 3 jenis keilmuan yang saya pelajari dulu. Tapi yang hari ini saya sampaikan yang simpel aja, yang memang lebih gampang buat saya juga dan saya lebih menguasainya. Kalau ini ada buku ini katakanlah Borokoho, yang tulisnya ahli Quran.
Maka yang bisa menjelaskan buku ini siapa? Adipura apa dari yang baca? Adipura. Begitu kan? Sekarang kita lihat, kalau ini Al-Quran, maka yang bisa menjelaskan Quran siapa? Hanya Allah. Makanya Allah berfirman di surat ke-24 An-Nur ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah yang Maha Tahu, Maha Bijak. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjelaskan? Surat 24 An-Nur ayat 46 Allah berfirman lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Metodologi ini dipakai oleh Ustaz Adi Hidayat. Tapi di daerah teman-teman kami di NU sebenarnya metodologi ini dipakai di daerah Situbondo. Kayak di hasil satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Kalau Adi Hidayat ngomong ini ayat, ini turunannya ayat ini. Kalimatnya pakai turunan. Kenapa beliau pakai kalimat turunan? Karena bunyi ayatnya juga laqad anzalna. Anzalna itu ayatin mubayyinah. Laqad anzalna ayatin mubayyinah. Satu ayat dijelaskan. Nah, beliau pakai di tempat saya belajar ideologi itu metodologi dasar. Pertama kali kita belajar tafsir Quran itu metodologinya ayat dijelaskan ayat. Setelah itu baru ayat dijelaskan hadis. Dalilnya surat 19 Maryam ayat 97. Fa'innama yasanahu bilisan litubasyiru bil mukadir litubiro bil kemalikan. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu Muhammad Rasulullah untuk menjelaskan ayat-ayat, memberi kabar bagi yang takwa, peringatan bagi kaum yang membangkang. Maka dulu satu ayat dijelaskan hadis. Dulu buku yang kami pakai Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya. Bab iman, ini ayatnya yang bisa dibaca. Itu memang metodologi yang ketiga baru kita belajar yang disebut dengan yang Bapak dari membaca lah, Ibnu Katsir, Jalalain, Imam Suyuti atau tafsir yang lain. Dalilnya surat 2 Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhfir hikmatan man yasha wa ma yaqal. Nah, Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan yukhfir hikmatan man yasha wa ma yaqal. Hikmatan faqad ya katsira wa man zakaru ila ulul albab. Kami berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan orang yang mendapatkan hikmah atau kepahaman ini tadi karunia yang besar. Dan hanya orang berakal yang mendapat pelajaran. Jadi ada orang-orang yang belajar Quran hadis, memahami Quran hadis, akhirnya menafsirkan Quran hadis. Ya, salah satunya Ibnu Katsir, Imam Suyuti, dengan Jalalain. Di sini juga banyak sekali. Ada dulu Buya Hamka yang bikin tafsir Al-Azhar dan yang lain. Jadi ada 3 metodologi, tapi hari ini saya akan menyampaikan dengan metodologi satu ayat dijelaskan ayat-ayat. Karena itu buat saya lebih sebenarnya bukan lebih mudah sih Pak, karena saya lebih senang dengan metodologi. Karena saya menyadari bahwa insya Allah metodologi itu yang bisa menyelesaikan perselisihan kita. Ya, sering kan berselisih. Saya sering berselisih dalam kehidupan saya karena saya memang dibayar mahal untuk berselisih. Kan saya pemain antagonis Pak. Jadi semakin galak, semakin banyak berselisih, semakin gede faktor saya. Tapi saya tidak ingin berselisih dalam masalah agama saya. Maka saya memilih metodologi ini kayaknya lebih baik menurut saya. Karena bisa meminimais terjadinya perbedaan pendapat. Kalau beda pendapat tinggal kembali aja. Anda pakai ayat apa ayat ini, Anda pakai ayat apa ayat ini. Sama seperti dulu Imam Maliki dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat ketika bersentuhan lawan jenis. Kata Imam Maliki, kata Imam Syafi'i, saya boleh tidak sama dengan guru, saya mempergunakan dalil surat 5 Al-Maidah ayat 6, bersentuhan batal.
Imam Malik mempergunakan ayat surat 24 An-Nur ayat ke-30 dan 31. Hei laki-laki beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Hei wanita beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Sentuhan tidak ada nafsu, tidak batal. Tapi ngelihat ada nafsu, batal. Maka ketika tawaf atau sa'i bersentuhan tidak batal. Itu di dalam kitab pun banyak banget cerita. Baik, hari ini kita akan masuk ke temanya. Muamalah. Saya berpikiran simpel aja tentang muamalah, hubungan sesama manusia ini. Ada omongan Gus Dur yang saya suka juga omongan dulu. Dia ngomong gini, kalaulah Anda tidak suka kepada orang yang membaca Al-Quran yang tidak baik, maka Anda mentuhankan membaca Al-Quran. Kalau Anda tidak suka orang yang berbeda pendapat dengan Anda, maka Tuhan Anda adalah kebenaran. Kalau Anda memang mentuhankan Allah, maka Anda tidak membenci orang yang tidak bisa membaca Quran, tapi mengajak dia belajar baca. Kalau Anda tidak sependapat dengan orang lain dan Anda membencinya, Anda mentuhankan kebenaran, Anda tidak mentuhankan Allah. Kalau Anda mentuhankan Allah, ajak dia berdiskusi, tabayun atau bahasa. Jadi saya berpikir, oh kalau begitu, bagaimana sih konsep beribadah kepada Allah? Mengabdikan diri kepada Allah itu bagaimana? Di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma fis samawati wa ma fil ardh. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakan kepunyaan siapakah langit dan bumi? Katakan kepunyaan Allah. Dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita harusnya isinya. Makanya sering diledek, Tuhanmu harta, Tuhanmu uang. Kenapa? Karena hati pikiranmu isinya uang, pekerjaan, maka Tuhannya adalah uang. Jadi kalau Tuhannya Allah, la ilah Tuhan, ilallah Allah, maka tiada satupun yang dominan di hati pikiran saya kecuali Allah. Dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, maka seseorang dikatakan ibadah kalau hati pikirannya isinya Ar-Rahman, kasih sayang. Makanya Rasulullah mengingatkan, suatu amal dikatakan ibadah apabila dilakukan, apabila diawali oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka suatu perbuatan dikatakan ibadah apabila dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Itu maksudnya. Yang lucunya kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa? Kamu mau kawin lagi ya? Asin tahu nggak? Bacanya apa tadi mau makan? Dengan nama Allah yang penuh rasa kasih sayang. Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang penuh makasih dan penyayang. Kita nyetir mobil baca apa Pak? Minimal Bismillah ya. Baru keluar dikit ada motor. Nimas siapa? Baru itu yang ngomong kasar. Ini yang terjadi sekarang. Mulut kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati pikiran kita isinya kemarahan dan kebencian. Pernah dengar Nabi Muhammad dimaki-maki Yahudi buta? Kemudian Rasulullah nyuapin atau gambarin? Kalau bapak dan ibu dimana katanya digambarin atau disuapin? Gambarin. Katanya dimaaf. Pernah dengar Rasulullah datang ke tempat itu lemparin? Maaf dengan kotoran, bahkan dengan batu. Mereka Jibril gede lah kalau bahasa Betawinya. Ya Rasul, kalau engkau minta kepada Allah, maka Allah akan mengirim malaikat yang sama dengan malaikat membalikan gunung Tur. Kata Rasulullah, jangan, dia belum dapat petunjuk. Karena hati pikiran Rasulullah isinya
Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, maka hati pikiran Rasulullah adalah kasih sayang. Maaf Bapak dan Ibu, menikah itu setengah agama. Kalau banyak hadis menikah itu setengah daripada agama. Menikah itu baru dikatakan beribadah ketika dalam rumah tangganya ada rasa kasih sayang. Kan ibadahnya kepada Allah. Makanya undangan pernikahan surat 30 ayat 21. Begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah ciptakan pasangan dari dirimu sendiri agar timbul rasa tentram dan rahmat kasih sayang. Seorang suami dikatakan beribadah dalam rumah tangganya ketika suaminya memiliki rasa. Seorang istri dikatakan beribadah dalam rumah tangganya ketika seorang istri memiliki rasa. Kalau istri bikin kopi sambil kesal, ibadah nggak? Suami pulang bawa gaji, kesal karena dimintain gajinya langsung marahin. Nih buat kamu, ibadah? Coba renungkan. Ibadahnya di mana? Ibadahnya dilakukan ketika suaminya memperlakukan istrinya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini yang hilang dari tatanan kita. Saya suami, saya cari nafkah. Di mana saya? Di mana kasih sayang? Si istri kesel, bikin kopinya aja susah, ribet, keselin. Wah si bapak ini kopi lagi. Di mana letak kasih sayang? Di mana letak ibadah? Bukankah sebuah perbuatan dikatakan ibadah apabila diawali oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim? Kasih sayang di mana? Begitupun ketika kita berhubungan satu sama lain. Ya, tadi dibacakan surat 4 tadi saya satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqallani tasallu nabi wa rahman. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan dari diri yang satu, Adam, pasangannya Hawa, kemudian diperkembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang dengan berfirman-Nya kamu pelihara silaturahmi, rasa kasih sayang. Saya datang hari ini ke sini, rumah saya dekat di Raffles, dengan penuh rasa kasih sayang saya. Bapak terima saya, alhamdulillah. Bapak nggak terima saya, saya tetap pulang Pak. Karena saya ini laki-laki yang datang diundang, pulang tidak diantar. Datang diundang, saya pulang. Rumah saya, jadi saya nggak ada masalah. Tapi hari ini senang, saya bahagia karena Allah berikan saya waktu untuk bertobat. Saya menjelaskan kebenaran dalam rangka saya bertobat saya. Saya mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita mulai belajar menyembah Allah. Di mana kita baru dikatakan menyembah Allah kalau hati pikiran kita isinya kasih. Kalau tadi kamu kan bisa subuh tadi kan kamu maksud gimana kita kasih sayang? Menyembah siapa? Maka ada satu hal yang lucu Pak. Jadi kemarin saya ngomong, tapi saya dimaki-maki orang, jadi saya dimaki. Karena bagi saya yang tidak ada masalah. Ketika orang bertanya sama saya, di ibadah yang pertama itu dinilai sholat sudah benar, yang lain benar, betul kan? Sahnya sholat apabila wudunya sah. Ya, itu masalahnya gimana? Masalahnya kita tahu tidak sholat kita diterima atau tidak. Semua kebanyakan ngomong Allah bisa kok. Saya ditanya, Adipura, kamu tahu nggak sholat kamu diterima atau tidak? Tahu saja. Saya udah langsung marah. Sok tahu kamu, loh. Yang tahu kan Allah. Tapi Allah masih tahu kepada kita sholat kita diterima atau tidak. Dari mana dalilnya? Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari keji dan
Payung, Bapak dan Ibu tahu payung? Payung itu mencegah adipura dari basah kuyup ketika hujan, betul nggak? Payung mencegah adipura dari basah kuyup ketika hujan. Sholat mencegah kita dari keji dan mungkar. Payung mencegah saya dari basah kuyup ketika hujan. Kalau lagi hujan basah kuyup, maka payungnya Bapak dan Ibu. Sholat mencegah saya dari keji dan mungkar. Kalau saya sholat terus masih keji dan mungkar, menganiaya diri sendiri dan menganiaya orang lain, maka sholat saya sadar ya sekarang ya kita lihat. Pertama, ibadah yang dinilai adalah sholat. Apabila sholatnya sudah benar, maka yang lainnya benar. Kenapa ada hadis? Kalau subuh saya sholat subuh tadi membuat saya tidak keji dan mungkar sampai zuhur, saya sholat zuhur lagi. Sholat zuhur saya mencegah saya keji dan mungkar sampai asar. Sholat asar saya mencegah keji dan mungkar sampai maghrib. Sholat maghrib saya mencegah keji dan mungkar sampai isya saya, sholat isya saya mencegah keji dan mungkar sampai bobo dulu Pak, salam subuh. Bobo lah. Ya kan, nanti malamnya kan ada sholat malam. Kalau sholat saya sudah benar, maka yang lainnya benar. Kalau sholat saya sudah benar, saya keji dan mungkar. Coba dulu. Maka yang terjadi adalah sholat wajib harusnya kita nggak keji dan mungkar. Karena sholatnya sudah benar, yang lainnya benar. Ya enggak lah, ya iyalah. Dia udah sholatnya membuat dia tidak dari keji sampai dia bobo. Maka hadisnya sholat itu yang pertama nilainya apa? Sholatnya sudah benar, yang lainnya benar. Ya iyalah, dia nggak keji dan mungkar. Sholatnya sah apabila wudunya sah. Surah 5 Al-Maidah ayat 6, saya campur dengan hadis. Ini wajib, wajib. Wudu ya, wajib. Tangan wajib, kepala wajib, kaki wajib sama kaki. Disunahkan, tangan. Disunahkan dan gimana? Diwajibkan wajah. Disunahkan, diwajibkan. Itu dari surat 5 Al-Maidah. Coba perhatikan. Imam Al-Ghazali berkata, banyak orang yang bermain-main dengan air tapi melupakan makna tohara. Dia lupa mesti jaga perasaan, nggak sepegang-pegang, nggak mau pegang haram. Jaga iman dan berkah. Wudu terus, ngomongin orang terus. Wudu terus wajahnya, tapi tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada Allah. Maka dalam salat kan ada doa kita, inni wajhtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifan. Yang lebih lucu lagi, ketika sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat, ibadah, hidup matiku untuk Allah. Allah tak menetapkan atas dirinya ar-Rahman, tapi kehidupan kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita diisinya kebencian dan kemarahan. Padahal sholatnya pakai doa kitanya gitu. Ini wajah itu aku hadapkan wajah kepada Allah. Ibu dalam hadis Muslim nggak pakai ini, langsung wajah. Dalam hadis Bukhari pakai ini wajah tuh. Terserah Bapak dan Ibu pakai yang mana. Yang saya sedih, doa intinya itu, tapi wajahnya tidak pernah dihadapkan kepada wajah Allah. Suatu saat saya ditanya, Kang, bagaimana saya bisa melihat wajah Allah? Saya bilang, bagaimana mungkin Anda bisa melihat wajah Allah? Wajah Allah yang sekarang aja Anda nggak biasa. Loh, emang ada wajah Allah sih? Yuk kita lihat di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 115. Walillahi masriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu wajhullah. Ke arah mana kamu menghadap, di sana wajah Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan langit dan bumi, ciptaan Allah. Ngadep Bapak dan Ibu. Bagi saya ketika melihat Bapak dan Ibu, saya sedang melihat wajahnya Allah.
artinya Bapak dan Ibu ada unsur cipta rasa Allah. Bapak dan Ibu tahu pelukis kan? Ketika dia melukis, ada nggak cipta rasa dia dalam lukisan itu? Ada kan ya? Kita ini ciptaan Allah yang dibikin dengan tangannya sendiri. Makanya di dalam diri kita setiap manusia ada cipta rasa Allah. Maka kemanapun saya menghadap, di sana cipta rasanya Allah, wajahnya Allah. Yang lucunya Bapak dan Ibu, kita bentak-bentak orang. Misalnya, otakmu di mana? Begitu kan Bu? Dalam ayat tadi, dimanapun kau menghadap, di sana wajah. Jadi yang kita bentak-bentak siapa? CCTV Allah dari mana dia dan melihat kalau makanya Allah ingin kita memiliki sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil surat 21 ayat 100. Karena ketika dia menjadi rahmat bagi semesta alam, Anda mewakili energi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah cerita perempuan pekerjaannya tidak bagus, memberi minum. Yang itu Pak, mungkin anjing sebelah saya. Bayangkan memberi minum anjing kok bisa masuk? Bukan masalah memberi minum anjingnya kan, Pak Bu. Dia berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah. Ngasih minum anjing aja udah kayak gitu, gimana ngasih minum orang? Pakai logika. Dari situ saya berpikir, oh harusnya sih kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita itu isinya kasih sayang. Tapi kok nggak bisa ya hati pikiran kita perlu kasih sayang? Contohnya saya pikir dulu, kenapa ya dulu nggak ada rasa sayang saya? Agar raja tega lah kalau zaman dulu. Sekarang kenapa ya? Kenapa kok orang nggak bisa menyembah Allah? Penyebabnya ternyata satu. Mudah-mudahan kepada Ibu mulai memahaminya. Surat 19 Maryam ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu. Hei orang beriman dan beramal, sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Kelak setelah itu Allah tanamkan dalam hatinya arah. Jadi ar-Rahman baru ditanamkan dalam hati kita kalau satu kita beriman kepada Allah dan berbuat. Jadi kalau hatinya masih kesal, masih keras, susah banget silaturahim, hatinya kebencian, penyakit ain lah kalau bahasa ini. Saya bilang maaf, Anda kurang berbuat baik. Ada yang bermasalah sama orang yang lebih tua, gak tahu sopan santun, cek, pasti dia gak bagus sama orang tua. Suruh dia minta ampun sama orang tua. Kalau dia sama teman aja gak baik, kasar, dia gak baik sama tulang rusuknya. Cek sama istrinya pasti gak oke juga. Ini yang saya pahami. Jadi saya minta maaf kepada itu yang saya sampaikan. Saya akan rangkum yang saya sampaikan. Satu, tidak boleh belajar sesuatu tanpa ilmu. Wala ta'fu ma la sabila. Inna syama wal bashar wal fu'ad ulaika maksud. Surat 17 ayat 36. Karena pendengaran penglihatan nanti akan diminta pertanggungan. Surat 21 ayat 7, jangan bertanya kepada orang yang berilmu. Saya bukan sebagai ustaz, saya hanyalah orang yang lagi bertobat. Surat 2 Al-Baqarah 160 yang melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran dalam rangka pertobatan saya. Jadi saya menjelaskan tadi dalam rangka saya bertobat karena dulunya saya tidak punya rasa kasih sayang selain daripada kemarahan dan kebencian. Oh ini loh yang saya masalahkan. Saya sholat tapi masih suka pelapar-pelopor, gampar sana gampar sini masih. Nah, berarti ini penyebab. Maka saya menjelaskan apa yang menjadi penyebab saya. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu sudah bisa belajar menyembah Allah. Allah berkata pada Al-Quran Ar-Rahman surat 6 ayat 12, surat 6 ayat 54. Wa idza ja'ala ladina yu'minuna bi ayati faqul salamun alaikum kataba ala rabbakum alladziina asrafu. Surat 6 ayat 54. Allah berkata pada dirinya Allah, yuk kita sembah Allah. Tanamkan aramannya dalam hati. Ya, caranya apa? Beriman kepada Allah dan berbuat baik. Kalau kita menyembah Allah, maka silaturahim kita didasari rasa kasih sayang. Kita ini Islam. Ya. Kita perlu kasih sayang.
Kalau beda pendapat nggak perlu pakai pelakat-pelakat tunjuk-tunjukkan, paham maksud saya? Itu saintis kalau bahasa saya. Itu bukan Islam. Kalau ada Islam, ada masalah tambahin. Ngomong nggak itu? Ada apa? Nggak usah pakai sosial media. Ramai sosial media di sini. Ramai sosial media di sini. Pikirannya Anda pintar. Enggak, Anda nggak pintar. Orang yang tidak sama dengan kita meledek kita. Oh, agama itu kan seringnya menggantung doang. Malu harusnya. Kalau nggak suka datang aja ngobrol sama ilmu nyambung. Jangan aib kita dibuka ke orang lain. Yang terjadi aib sesama Islam dibuka di media sosial, dikiranya pintar. Enggak, kelihatan banget Pak. Kita kurang cerdas dalam menyelesaikan Islam. Itu yang saya sedihkan. Mudah-mudahan insya Allah dengan ada Pak Ketua DM-nya, Pak Haji Cecep, juga Pak Ketua MUI-nya, yuk, beda pendapat itu sunatullah, wajar aja, yang nggak boleh persis. Selesaikan sesuatu dengan baik. Kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita penuh dengan rasa kasih sayang. Supaya ada kasih sayang, maka kita harus sering berbuat. Sementara yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu cukup paham lah apa yang saya sampaikan. Karena bahasa saya juga mungkin enggak biasa aja, bukan Ustadz, pas saya minta maaf. Ini pakai kopiah karena ditegur sama Pak Yudi. Kang, apa mau ngisi di masjid itu pakai kopiah? Ada, saya bilang mau pakai apa? Karena kebetulan kan saya pemain sinetron Pak ya. Jadi kalau saya mau tampil tinggal ngomong ke bagian kostum, saya mau kayak kiai, saya bisa. Saya pernah main jadi kiai Pak Haji Bogor di sinetron dari jendela SMP, pakai kiai. Terus teman bilang, istri saya nggak suka. Di, kamu jangan jadi orang baik lah, kamu jadi penjahat. Saya bilang kenapa? Tampang kamu tampang penjahat. Ya udah. Ternyata baru kebongkar sekarang Bapak. Istri saya senang jadi penjahat biar nggak ada perempuan yang suka. Iya bahaya. Jadi saya bilang ya udah begitu. Jadi maaf Bapak dan Ibu, bukan saya ngajari Quran, tapi saya memang harus berdasarkan Quran karena lagi menjelaskan kebenaran dalam rangka bertobatnya. Bukan sosok belagu, pakai Quran wise. Ini gimana? Ya, masa saya pakai kata si Adi Quran, malah sesat. Itu aja, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, bukan bertanya, apa diskusi. Kalau nanya, mah kebetulan di sini ada Pak Haji, saya ada Pak Haji. Kalau tanya mau beliau, adalah silakan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Alhamdulillah ada yang nanya berarti paham. Kalau udah paham, masalahnya ada satu konsekuensi juga dari harus mengamalkan. Bulan dari sini masih amalkan. Anda boleh amalkan kalau dibayar, kayak saya amalkan. Istrinya kalau nggak tinggal, gede banget. Bapak dan Ibu yang nggak bayar. Kita ya, saya mau jelas, dalam ini potong. Ya benar-benar pertimbangan ya. Saya senang lihat contoh Rasulullah. Rasulullah kalau pulang ke rumah, istrinya tertidur kan waktu itu rumahnya kakak kita ada kamarnya. Kalau kita pernah umroh atau haji kan di Masjid Nabawi kelihatan banget kan tempat ceramahnya di mana Allah itu dengan tempat beliau itu kan waktu kecil banget kan. Nah Rasulullah pulang lihat istrinya tertidur, Rasulullah tuh tidurnya di depan pintu, nggak mau masuk karena takut Saya praktekkan dari sini Pak. Saya pulang syuting subuh, saya tahu istri saya tidur, saya langsung tidur di hotel Pak. Malah dimarahin. Salah katanya. Kenapa? Rasulullah tuh tidurnya di depan pintu, kamu di hotel senang modus ya. Nah jangan begitu juga Pak dalam menerapkannya. Rasulullah itu selalu kasih sayang sama semua. Kita semua disayangi. Istri sendiri mah nggak apa-apa ya. Istri orang juga disayangi. Aduh masya Allah. Salah kan penerapan hadisnya salah. Jadi kita sayang semua, kita berbatasan. Suatu saat saya pernah ditanya, Kang Adi, ya, gimana kalau syuting banyak perempuan cantik? Cantik kan? Cantik sih. Tapi saya mulai berpikir satu dalam guru saya selama di besok lusa sudah ada 7 Muhammad ya. Itu kamu akan dibikin cinta pada diri. Dan tidak menyukai atau benci kepada saya tidak ngerti Mas, tapi sekarang saya baru paham. Ternyata Bapak insya Allah ya, kita bisa mengalami juga.
Kalau kita dibikin iman, cinta kepada iman dan benci kepada kekufuran, mata kita Pak, itu nanti dibikin isi kita tetap cantik dibanding orang lain. Jadi kalau Bapak sekarang jalan-jalan ke mall, terus masih ngelirik kayak gini Pak, itu Bapak masih cinta ke jalan ke mall. Bapak lagi jalan ke mall, terus ngelirik ini Pak. Nah itu berarti kata guru saya di surat menuju Muhammad dan Bapak, kamu akan dibikin cinta kepada keimanan dan benci kepada kekufuran. Oh iya, buktinya mana? Saya diajak ke mall. Malu dia zaman sekarang kan banyak perempuan kurang bahan ya Pak ya. Terus saya itu masih gini Pak, nanti ngelirik gini kan. Terus istri saya ngomongnya, Bi, kalau kamu sudah beriman kepada Allah, kamu cinta keimanan dan tidak kekufuran. Kalau kamu masih begini, berarti ada masalah dengan kamu katanya. Kan istri kita disuruh putusin ya kan ya, tapi mati digelarkan sama yang lain. Coba tanya dalam diri kita, kita sebenarnya ada cinta kepada keimanan atau benci kepada kekufuran atau berani ngomong. Saya juga gitu Pak. Terima kasih Suti kalau saya lihat perempuan yang kurang bahan. Ya Allah ya Rabbana, jadikan aku pengamal ayat Al-Quran surat 47 ayat 8. Ya Allah, kenapa kita? Aku cinta keimanan, aku benci kepada kekufuran. Dia tetap cantik, tapi tidak mematikan nafsu. Cantik, kalau masa yang cantik dia bilang gak cantik, cantik kok cantik kan? Udah kayak dulu lah Pak ya. Ini kali dia ini mas santai, lolos. Tidak aja sih kita sampaikan. Alhamdulillah kan ada yang nanya, dan sehingga mungkin tinggal pulang ya. Benar ada yang nanya? Mana? As-Sajdah 32 ayat 5. Itu kan yang menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa, maka dia berada di dalam atasnya. Malakum min dunihi min waliyyin wal safi. Tidak ada penolong selain orang lain kecuali dia Allah. Apalah tatazakkarun kan seperti itu kan. Apakah kalian tidak berpikir? Ini kan azwaja. Ada sifat ayam namasa juga melainkan pisamawat langit dan bumi. Nah ini argumentasinya atau diskusinya seperti apa? Karena kita kan kadang-kadang suruh berpikir apalah takilun, apalah talamun, apalah karena seperti itu. Ini kan Al-Quran yang bicara kan. Kadang-kadang kita juga, kalau teman saya bilang kalau misalnya sesuatu yang menjadi pada diri kamu, Allah untuk kamu seperti itu. Nah ini makna dari surat itu, ini kan azwajnya pasangan. Kita juga bahwa ada warahmah, ada laki-laki, ada perempuan, ada surat, ada pernikahan. Pasti. Nah ini kita gimana menyikapinya? Biasanya kadang-kadang kan orang kan ingin kebenaran. Padahal yang jelek kan membiasakan kebenaran, tapi tidak pernah menggunakan kebiasaan kan gitu. Yang jelek. Nah ini cara menyikapi seperti apa di tangan? Ini mah yang bertanya yang terjawabkan. Rasulullah kalau ditanya sama mereka itu kalau Rasulullah sesungguhnya dia menanya lebih tahu daripada yang menjawab. Tapi dalam persepsi saya, kalau misalnya dalam itu jadi disclaimer. Alhamdulillah dan Bismillahirrahmanirrahim surat 51 ayat 8. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan beda pendapat. Jadi beda pendapat itu sunnatullah. Beda pendapat itu sunnatullah. Ini kan Quran. Jadi beda pendapat sunnatullah kan? Cuma pertanyaannya, Anda mentuhankan Allah atau mentuhankan kebenaran Anda? Apa bedanya? Boleh nggak kita berdebat? Boleh. Tapi kita mentuhankan Allah. Bedanya di mana? Ketika Anda mentuhankan kebenaran, Anda merasa diri Anda yang paling dari orang lain sama dia. Itu ciri daripada orang yang mentuhankan kebenaran. Kurang faktor dan maknanya masalah. Ketika Anda berpikiran begitu, hati pikiran Anda bukan mentuhankan Allah. Hati pikiran kita mentuhankan kebenaran. Pada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Surat 6 ayat 162. Salatku hidupku, salatku ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Tapi faktanya Anda mentuhankan kebenaran.
Kalau mentuhankan Allah, Anda menyampaikan pendapat dengan rasa ini hilang sekarang. Dengan dalil, saya tidak mau membiarkan kesesatan. Ayo benar, tapi kebencian itu apa? Kita ini punya sebuah frekuensi. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menyampaikan kebenaran dengan kemarahan, yang saya sedihkan, yang ditangkapnya adalah nilai Amalannya. Coba lihat bagaimana Rasulullah membakar semangat ketika perang. Iya, lagi perang. Bapak dan Ibu, yuk gelar tikar. Saya kapan nanti ketemu? Tapi ketika lagi biasa, beliau sangat lembut. Ya. Ini yang saya sedihkan. Makanya bedakan antara mentuhankan kebenaran dengan mentuhankan Allah. Kalau Anda mentuhankan Allah, lakukan, sampaikan perbedaan pendapat itu dengan penuh rasa. Apa panggilan Kristennya apa? Atau ya. Atau ibu terserah. Ibu maunya. Ingat, dimanapun kau menghadap di sana wajah. Yang ibu bentak, bapak bentak siapa? Ya, kan orang lupa. Kalau cek batur maya dalam bab dulu saya belajar, ngomongin akidah otot kasar salah. Akidah, akad kedekatan Anda dengan Allah. Anda menyadari kalau ada dimanapun kita berada. Allah ada di mana kamu berada. 57 ayat 4. Allah ada di mana ada 100 orang. Allah yang ke-10-nya, Allah yang ke-100. Kalau kita 6, Allah yang ke-7. Ada 100. Ada nggak sih kalau kita hari ini menyaksikan Allah setelah 58 ayat? Di mana pun kita berada hari ini ada kok Allah menyaksikan kita. Kita pernah sendirian gitu, kemana-mana sendiri kita pernah. Allah selalu menjadi yang kedua. Allah selalu beserta kita. Inna Muhammadan inna taqwa wa muslimin. Allah beserta orang taat dan berbuat baik. Kita lupa bahwa kita sedang disaksikan Allah. Kita lupa bahwa kemanapun kita menghadap di sana wajah Allah, kita hanya mentuhankan kebenaran. Rasulullah menjadi kebaikannya bagaimana? Contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pas mandi contoh Rasulullah. Yang terjadi katanya mengikut Rasul, tapi apakah ini Rasul? Ayah yang mana ini? Nabi mana ini? Amin. Sedikit bicara. Kalau umatnya dikit-dikit bicara ya. Rasulullah itu sedikit tidur, kita tidur dulu. Rasulullah itu sedikit makan ketika lama, kita harapan berpikir. Masya Allah. Jadi saya mohon maaf ya kan, saya yang mengimbau. Boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya Ustaz, masalah sholat Ustaz. Masalah sholat. Jadi bagaimana caranya, solusinya supaya kita di dalam sholat tidak ingat, kata Ustaz tadi masalah duit, masalah pekerjaan. Bagaimana cara solusinya supaya kita sholat khusyuk? Ini Ustaz ditanya, jangan Ustaz, saya mandi aja. Adik, hari mana sholat rumah, saya sunnah gitu kan. Jadi biasa ada ya. Masa Pak? Kita tahu. Aduh, kalau dibilang Ustaz tampang kayak gini mah bahaya. Jadi kita sebagai sahabat aja, begini kan. Suatu saat saya pernah ditanya, kan, sholat khusyuk naik rumah, surat 2 Al-Baqarah 45, surat 2 Al-Baqarah 53. Sholat dengan khusyuk, minta tolong kepada Allah dengan sholat khusyuk kan. Saya juga nanya kan, Allahu Akbar, aduh saya udah puji belum ya? Kadang-kadang gitu. Terus saya ketemu teman, terus dia bilang gini, logikanya simpel ya. Jadi pakai logika ya, karena kan susah menjelaskannya gitu. Bapak pernah nggak punya janji jam, tadi jam 4.30 ya sholat di sini, 4.30 tapi jam 4.15 masih di jalan, pernah nggak gitu? Kita punya janji jam 8 pagi lah ya. Nah jam 7.30 Bapak lagi di tol. Ya lagi di tol nih. Padahal janji jam 8. Apa yang ada Bapak rasakan? Ini kalau kita bicara usul. Nih, gimana? Bisa kan? Ya kan? Apalagi nih orang yang masih uang sama Bapak 1 miliar. Itulah kayak lebih semangat. Gimana? Telat dari jam 8 uang aja 1 miliar. Gimana rasa Bapak? Masuk, kita gitu. Kenapa? Karena pikiran dan hati Bapak di jam 8.
sekarang? Paham nggak ya Mas? Jadi saya punya janji jam 8 dapat duit 1 miliar. Berangkat dari sini karena ketiduran, bangun sholat subuhnya kelewatan. Jok berangkat ke Jakarta. Baru berangkat itu jam 7.30 dari rumah. Kira-kira bawa mobilnya seberapa? Bubut kan? Sulap salib kan? Ketika Bapak sulap salib, pikiran dan hati Bapak di jam berapa? Padahal Bapak masih di 7. Sholat, kita lagi nggak ada tahu, tapi pikiran lagi di jalan. Bang, Bapak pernah naik kebelet nggak sih? Kebelet kemana Bapak? Pernah, semua orang ngalamin kan? Semua orang mengalami kebelat gitu. Kebelet. Nah, Jadi kalau masalah sholat dibawa ke logika, pikiran apa nggak salah gitu ya? Adanya. kan Bapak yang bilang kalau lagi sholat kok pikiran saya kemana-mana kan gitu. Dan makanya saya ngomong melalui Pikiran. kan yang jadi masalah pikiran Bapak dulu kan? Ya. Ya kan, baru kita berjalan hati ya. Ya. Jadi kan Bapak bilang kalau saya sholat kok pikirannya kemana-mana. Jadi saya nanya bagaimana solusinya Ada yang supaya kita sholat itu fokus menghadap Allah, gak ingat yang lain gitu. Ya. Ini kan saya alami dari pertama pikiran dulu ya Bapak. Ya. Nah ternyata ketika sholat itu harus pikiran kita ya di sini. Di sini kan, kita lagi ketawa. Cuman pikiran kita ternyata nggak di sini. Sama seperti kasus ketika kita lagi nyetir mobil. Nah, terima nggak sholat kita gitu? Kalau pikiran kita di sana sini, terima nggak sholat Oh, kita? Gitu, kan ya. Ya. Tadi itu. Masalah terima nggak terimanya nih gitu. Oke. Kan tadi ada parameternya. 929 ayat 45. Sholat itu mencegah keji dan Enggak. jadi parameter sholatnya bukan di waktu sholatnya kalau saya lihat dari situ. Kalau sholat kita bisa mencegah kita dari keji dan juga, maka sholat kita diterima. Kenapa? Surat 20 ayat 14. 20:14. Walillahil masjid. Maaf, surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah dan dirikan sholat untuk mengingat. Jadi sesungguhnya aku ini Allah dan dirikan sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat ingat Allah. Pertanyaannya, ingat Allahnya ketika sholat atau setelah sholat? Ya selama itu kita selagi ngapain kita kembali. Nah, makanya di surat 4 An-Nisa ayat 103 dirikan sholat dan setelah sholat pun ingat Allah ketika duduk, berdiri dan berbaring, gitu kan? Artinya dimanapun kita berada kita selalu ingat Allah tak menetapkan atas dirinya alam. Jadi setelah sholat hati pikiran kita isinya alaman. Makanya kalau hati pikiran kita alaman, kita diingatkan terus untuk selalu memiliki rasa ingat kepada Allah yang penuh dengan kasih sayang. Maka sikap perbuatan kita isinya Kasih sayang. alaman kasih sayang. Itu secara logika. Akan dulu ya. Nah, jadi ketika saya lagi nyetir sholat, kalau Allah telah menetapkan dirinya alaman. Saya sama istri. Pas di jalan ada orang lagi, ingat lagi Allah telah menetapkan dirinya kasih sayang. Lagi jalan tiba-tiba kesel. Ingat Allah telah menetapkan dirinya kasih sayang. Gitu. Jadi parameternya itu buat nilai kita, bukan nilai orang lain. Kalau saya sholat terus tapi saya masih ada amarah, maka setelah sholat ingat Allah, tapi ketika setelah sholat itu tetap ingat Allah. Itu logika berpikirnya. Pertanyaannya, apakah begitu doang? Bapak latih dulu. Itu omongan guru saya secara nama. Lu jangan banyak teori nih, lu latih dulu. Karena ketika saya mulai sering berbuat baik, sering berbuat baik, oh, ingat sedikit-sedikit, oh ingat kalau teman-teman artinya Allah nggak boleh terus begitu. Setelah begitu terus Pak, makanya surat 19 paragraf 96 kita bicara kolom, setelah kita melakukan berbuat baik begitu terus, mau salah dikit, terus aja. Nanti baru lagi surat 19 ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus sholihat saya lahum rahmatullah. Lama-lama dalam hati kita adalah saat alaman. Kalau alamannya di hati kita, sementara Allah melakukan alaman, kira-kira sholatnya ingat yang lain. Ingat yang lain? Coba dulu kata guru saya. Kata guru saya jangan banyak teori, kita kan banyak teori.
Hari ini kamu ingat Allah telah menetapkan dirinya kasih sayang. Kemana-mana kamu pakai rasa kasih sayang itu. Jangan banyak teori itu. Lakuin. 1 hari 24 jam dipotong tidur. Terus nanti Bapak akan merasakan sudah 19 orang dan 90. Orang yang beriman dan beramal saleh kelak bertanamkan dalam hatinya arafah. Di saat itulah Bapak bicara ngomong, yuk sholat khusyuk. Karena bicaranya yang khusyuk bukan hanya pikiran, tapi kalau alamnya belum ada dalam hatimu di teori semua. Oh gitu, ya saya pernah belajar sholat khusyuk. Lama-lama saya bilang, gimana nih? Ya, saya ulang, kalau seandainya kita beriman dan beramal saleh terus, nanti Allah akan alam dalam hati, maka khusyuk akan bisa berada. Tapi kalau ibu pelan kiri kanan ngomong khusyuk, keren. Allah tidak pernah ada dalam hati. Jadi pikirannya, tadi saya bilang pikirannya seperti tadi. Biasakan kalau Bapak lagi makan, pikiran Bapak lagi makan. Ada orang lagi makan masih ada kerjaan kan? Gitu kan? Iya. Kenapa? Karena pikirannya sama. Biasakan lagi makan dia nikmati. Kalau bahasa tinggalnya kognitif, kesadaran. Saya lagi makan, sadari ada sedang makan. Ya Allah, kalau badan ini makanan dari yang kau berikan. Anda nikmati. Ketika ada nyetir, saya tahu saya ada suntik jam 12. Saya ingin sebelum sholat duha, hari ini saya di sana. Saya dari sini jam 11, suntik saya di Gaya. Ngukurnya di mana? Buat. Pikiran saya di mana? Pikiran saya di Gaya. Bukan lagi. Nyetir aja pikiran. Nikmatin aja. Kok nyampe itu bisa lebih cepat kok. Yang terjadi karena buru-buru, pakmok nyelakain orang lain. Itu yang disebut akal pikiran. Jadi pikirannya dilatih untuk selalu gitu. Saya di sini. Saya tahu sebentar lagi saya akan ketemu dengan Bapak Presiden. Misalnya apa? Misalnya kan ini misalnya. Atau semua. Tapi saya lagi ya nikmatin aja di sini. Tapi selesai ini saya jalan lagi. Tadi cuma masalah aja. Masalah bagaimana Anda menyadari Anda dari mana. Itu tingkat kesadaran pikiran. Kalau bicara hati nanti, saya bilang berbanyak. Dulu saya yang ngomong saya lama-lama bilang itu, lu jangan berbuat baik. Coba deh, kamu amalkan. Sholat ingat Allah telah menetapkan ada dirinya arahnya. Setelah sholat tetap ingat Allah ketika duduk berdiri berbaring, Allah telah menetapkan diri kasih saya. Itu berbaring kasih saya. Nanti arahnya Allah tanamkan dalam hatimu, mau baru bicara sholat khusyuk. Karena kolbumu berisi. Nanti Bapak dan Ibu sebenarnya kalau saya boleh ngomong agak-agak tinggi dikit levelnya. Di kita itu ada yang disebut dengan juru buhum. Surat 39 Al-Zuman 23. Juru buhum itu otak, kulit otak. Nanti ada yang disebut kolbu, ada yang disebut sudur. Nah nanti kita buka di situ dari mana nih? Karena memang kalau dalam khusus soal khusus itu kita tahu dari situ. Akalmu lagi di mana, kolbumu di mana, sudurmu di mana. Nah itu lagi khusus seperti apa? Next lah Pak, soal khusus. Ya, nanti tapi ini hanya gambaran sebentar aja. Satu, yuk biasakan akal pikiran kita menikmati yang sekarang. Saya lagi sholat subuh. Jangan pikiran kita dibawa ke pikiran. Tapi perbanyak berbuat baik, insya Allah kalau kita diisi alamat, baru misalnya kalau dari ngomong, ternyata sholat khusyuk beginian. Karena kalau cuma teori susah. Sebenarnya saja, bahwa Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada subuh. Selanjutnya untuk penutup akan kita bersama oleh Ustaz Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapatkan dari sama Muhammad Ustaz yang sampaikan ada kalangan kurang Ustaz. Karena dia bagaimana dan mengajarkan kita suatu pengetahuan yang kita belum tahu, belum kepikir. Jadi hati kita terbuka. Kalau maaf ya sedikit waktu. Ketika saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Salim Ibrahim, ya awalnya memang biasa aja. Tapi begitu ketemu, nah itu kita mulai tertarik. Jamaah juga tadi udah fokus. Alhamdulillah. Ini tadi yang disampaikan beliau mungkin banyak kita nggak pikir sederhana itu, tapi
segitu maknanya, ilmunya begitu berarti buat kita. Ini adalah ilmu yang kita dapatkan pagi ini, sangat luar biasa. Ya sedikit mungkin mohon maaf. Tadi pertanyaan siapa namanya? Kang Amir ya. Jadi Kang Amir kalau saya lihat pertanyaan kepada Pak Ustaz tadi yang dimaksudkan Kang Amir ketika sholat khusyuk ya. Ya, jadi gini Kang Amir. Kalau kita mau sholat khusyuk, ketika kita sholat kan Pak Ustaz Lipura tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua orang ketika sholat pasti ingat sesuatu, nggak mungkin nggak ingat. Kuncinya adalah jangan terlena. Ketika kita sholat dengar suara tukang bakso, teng teng teng, itu jadi bayangin ada yang dorongnya, ada gerobaknya. Sama, kita sholat kita, wah ada di jalan atau di pasar, itu jangan terlena, itu bakal kebawa. Masuk pasar, belanja, assalamualaikum warahmatullahi, keluar pasar, nah kita sholat lagi di pasar. Caranya yang saya dapatkan dari teman-teman, ketika kita sholat begitu menghadap tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya sudah selesai, itu kita udah masuk ke CCTV Allah, ya begitu kita Allahu Akbar itu udah masuk. Kemudian maknai apa yang kita baca, dan ketika kita baca surat Al-Fatihah kita paham betul letak hurufnya di mana, tasdid harokatnya, itu kita nggak bakal terlena dengan bayangan kita keluar, nggak bakal terlena. Yang kita ingat adalah ayat atau surat yang kita baca, maka kita akan terbawa daripada arti makna dari itu. Itu ketika kita sholat paling khusyuk. Nah kalau maknanya manfaatnya tadi yang diterangkan oleh Ustaz cakep banget. Ya, inna sholata akimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah kewajiban. Ente mau khusyuk, ente mau kagak, ente mau ikhlas, itu wajib harus. Kalau mau sekolah, ya harus sekolah. Ya, mau pintar mau kagak. Tapi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah manfaat dari sholat kita. Artinya apa? Nilai khusyuk yang maknanya sebenarnya adalah setelah kita sholat. Ketika kita ada di luar sholat, sholat kita itu terbawa di luar. Bukan kita sholat di dalam sholat, yang di luar terbawa dalam sholat. Itu mudah-mudahan manfaat. Itu ngajarin buat saya sendiri. Dan berjamaah. Ya, berjamaah udah pasti ya. Insya Allah. Kalau jamaah itu buat aman, kalau jamaah saja buat aman sholat. Ya, mau jadi pakai udah kebawa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Minum jamu buat kesehatan agar paginya bisa menyegarkan. Hari ini, pagi ini kita ilmu yang kita dapatkan semoga kita dapat amalkan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma
Thank you.